Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Monina. Di kesempatan kali ini saya mau unboxing paket dari Lazada. Ini tuh alat masak, terdiri dari panci dan juga wajan atau kuali. Nah, kalau paket yang pertama ini tuh dia panci kecil atau saucepan atau milk pan gitu. Panci ini sudah termasuk tutup kaca. Tutup kacanya cukup tebal dan dia tidak terlalu berat walaupun tebal ya, sesuai dengan ukurannya. Dan kalau beli panci di Lazada ini, mungkin karena barangnya dari luar negeri atau sudah transit di Indonesia atau di gudangnya, ini itu dikenai pajak sekitar 23 ribuan satu barang. Panci ini tidak hanya mendapat tutup kaca, tapi juga ada free giftnya dari Karote ini, itu berupa sendok kayu tuh sudip ya. Ini dia deskripsi barang panci atau milk pan-nya. Kalau untuk pegangan panci ini itu sebenarnya bukan dari bahan kayu, tapi dari biji-bijian kayu imitasi, aman dan anti melepuh. Dan penggunaan minyak yang lebih sedikit membuat masakan lebih sehat. Walaupun panci ini tebal, tapi bobotnya sedang, jadi kalau kita memakainya saat mengangkat makanan dia tidak terasa berat, dan tentunya non-stick. Lanjut paket kedua, ini juga dari Karote dan paket dari Lazada, tapi kalau yang ini itu wajan yang ukurannya sedang, sekitar 24 cm. Panci ini mempunyai beberapa pilihan, tapi saya pilih yang 24 cm karena itu ukuran standar yang paling sering saya pakai. Ini barangnya juga dikenai pajak ya, pajaknya sama sekitar 23 ribuan. Untuk barang-barang yang ada di toko ini memang dia dikenai pajak, semakin mahal barangnya semakin mahal pula pajaknya. Saya juga ada membeli wajan Karote ini yang lebih besar dan harganya lebih mahal juga sih, dan pajaknya juga naik juga sekitar 40-an ribu. Kalau yang wajan ini sama pajaknya 23 ribuan. Nah, dia juga sama dilengkapi dengan tutup kaca dan juga sendok sup kayu. Kalau untuk alat masak anti lengket sebaiknya menggunakan bahan dari kayu ataupun dari spatula yang tahan panas, spatula silikon yang tahan panas. Ini tuh dia diantarnya dari Jakarta ke Medan sekitar 3 hari. Ini deskripsi lengkapnya dari wajan ini. Nah, kalau untuk bagian dalamnya dan luarnya itu sama, bahan dan juga deskripsi yang lainnya itu sama ya, sama yang kayak panci sebelumnya. Bagian dalamnya dia agak kasar, bagian luarnya dia halus dan licin. Kalau yang ini dia juga mendapatkan spatula kayu. Ini dia ukurannya ada beberapa pilihan. Kalau saya yang 24 cm, dan ini nama tokonya di Lazada dan memiliki beberapa barang yang lainnya. Langsung kita praktekkan apakah benar klaim mereka wajan ini anti lengket. Tapi kali ini saya ingin mencoba memasak telur tanpa minyak. Kalau klaim mereka kan
memasak dengan sedikit minyak. Jadi kalau kali ini saya mencoba memasak telur tanpa minyak. Setelah itu kita tutup supaya telur ini matang dengan merata. Setelah menunggu beberapa menit, ternyata kuning telur ini tetap tidak masak. Tapi kalau untuk putihnya, bagian bawahnya dia lengket dan agak bergerak, sedangkan bagian putih atasnya masih bisa diangkat. Mungkin telur ini memang harus dibalik dulu ya, supaya dia matang merata. Sebelum dibalik, saya beri sedikit minyak agar kerak-kerak telur yang di bawah tadi itu bisa terangkat. Setelah itu saya tutup. Setelah menunggu beberapa menit, kuning telurnya tetap tidak masak dan bagian keraknya itu dia lengket. Apakah bisa digeser atau tidak? Kita coba aja. Ternyata untuk kerak telurnya tadi itu dia tidak lengket, jadi dia cuma digeser-geser pakai spatula ini, digeser-geser pelan-pelan, tidak perlu tenaga, dia bisa terangkat. Jadi memang wajan ini mudah dibersihkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya tetap semangat untuk membuat video-video terbaru yang lainnya. Nah, ini dia telurnya sudah masak, tapi telurnya nggak cantik ya, telurnya berantakan, kuningnya juga apalagi nggak cantik, tapi telurnya ini sudah matang. Memang untuk penggunaan wajan ini tetap harus menggunakan minyak dan margarin. Sebenarnya saya udah menggunakan wajan ini tuh udah lama. Ini tuh videonya baru aja sih saya buat, tapi sebenarnya kalau untuk penggunaannya ini udah lama saya pakai. Nah, langsung aja saya lanjut untuk menggoreng telur dengan menggunakan sedikit minyak. Kali ini saya gunakan minyak sedikit sesuai dengan anjuran mereka, dan memang ya semenjak memakai wajan ini penggunaan minyak dalam 1 bulan itu berkurang. Biasanya minyak yang saya pakai dalam 1 bulan itu bisa 4 literan, karena kan saya tuh memang lebih sering memasak yang digoreng, jadi penggunaan minyak itu boros. Nah, ini telur yang awalnya tadi itu berantakan ya, ini telurnya saya masukkan. Jangan lupa untuk ditutup agar matangnya lebih merata dan tentunya cepat masak. Setelah menunggu beberapa menit, telurnya sudah matang. Dan telur ini apakah lengket atau tidak? Dan ternyata telur ini enggak lengket. Telur ini masih bisa digeser ke kiri ke kanan. Selanjutnya telurnya dibalik agar kuning telurnya matang merata. Saya sebelumnya juga pernah masak rendang memakai wajan ini dengan api kecil lalu ditinggal. Untung aja pakai wajan ini, kalau enggak hangus tuh daging. Jadi dagingnya tidak hangus, tidak bau gosong, dan dagingnya empuk. Tapi harus ditutup ya supaya dia panasnya merata dan cepat matang. Nah, ini dia minyak yang saya pakai menggoreng 1 telur itu hanya segini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.